Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Alex DJ. Pesan, sukses selalu, terus semangat, dan lanjutkan novelnya. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin menyampaikan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ijikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4412-4417. Setelah berjalan beberapa saat, pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Tanah yang semula tandus sekarang menjadi hijau. Ada juga gunung di kedua sisinya, dan gunung-gunung ini tampak muncul secara tiba-tiba. Semburan nafas segar datang ke wajah mereka, yang tiba-tiba membuat jantung terasa jauh lebih nyaman. Di tengah pegunungan, terdapat ngarai yang dalam. Saat ini, di pintu masuk ngarai, sudah banyak orang yang berdiri. Orang-orang ini sepertinya melihat benda-benda di lembah, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Ketika mereka mendekat, semua orang menyingkir. Sekarang di medan perang para dewa dan iblis ini, mereka semua telah menjadi orang biasa, jadi mereka menjadi lebih terkendali. Jika ada konflik, mungkin sebuah batu bisa membunuh mereka. Para biksu ini telah berlatih selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual dan hanya bisa menggunakan kekuatan fisik, mereka takut tidak akan sebagus orang biasa. Setelah semua orang menyingkir, mereka melihat bahwa di tengah lembah, ada 3 patung batu. Patung-patung batu itu tidak besar, hanya setinggi orang biasa. Namun, di sekitar patung batu itu, ada beberapa orang yang sedang berbaring. Orang-orang ini tidak bergerak, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Ketiga patung batu ini terlihat sangat biasa saja, namun wajah patung batu tersebut menyeramkan dan ekspresinya berbeda-beda, yang membuat patung itu terlihat menyeramkan. Apa yang terjadi? Kelly menatap kerumunan dan bertanya. Ini adalah seorang lelaki tua yang berkata, ketiga patung batu itu aneh. Setelah mereka mendekat, mereka akan gelisah, ilusi muncul, dan akhirnya pingsan. Saya baru saja kembali dari pertempuran sampai mati. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, mereka menyadari bahwa orang-orang di sekitar patung batu itu pingsan. Apakah kamu melihat sesuatu yang salah? Kelly memandang Dev dan bertanya. Karena Dev mengetahui seni formasi, mungkin ketiga patung batu ini, seperti bongkahan batu tadi, juga memiliki formasi vertigo atau semacamnya. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, saya tidak melihatnya, tetapi saya dapat yakin bahwa tidak ada formasi di sekitar ketiga patung batu itu, dan saya tidak tahu apakah ada yang lain. Tapi sekarang semua orang adalah orang biasa. Kalaupun ketiga patung batu ini bisa membuat orang pingsan, diperkirakan kekuatannya tidak terlalu besar. Ini adalah analisis Dev. Dia tidak tahu seperti apa bentuknya. Dia masih perlu memeriksanya. Tidak ada cara untuk menggunakan pengetahuan ilahi untuk menyelidiki sekarang, dan mata langit dan kegelapan tidak berguna. Satu-satunya cara adalah mendekat dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar ini, Kelly berjalan menuju 3 patung batu. Nona Lin, berhati-hatilah, atau aku akan pergi. Dev melihat Kelly akan mendekati ketiga patung batu itu, jadi dia mengingatkan. Jangan khawatir, kamu lupa bahwa aku punya cara rahasia untuk melindungi tubuhku. Kelly melambaikan tangannya ke arah Dev, lalu berjalan mendekat. Semua orang memandang Kelly, tetapi Penatua buta kanan melangkah keluar dan berdiri di depan Kelly. Nona, kamu tidak bisa mengambil risiko. Jika ada kesalahan, kami tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Izinkan saya mencoba apa yang istimewa dari ketiga patung itu. Penatua buta kanan, meskipun Anda memiliki niat pedang untuk dekat dengan Anda sekarang, Anda masih orang biasa, dan Anda sama sekali tidak dapat menahan serangan spiritual semacam itu. Saya memiliki metode rahasia untuk melindungi tubuh saya di tangan saya akan baik-baik saja. Kelly menghentikan Penatua buta kanan dan terus berjalan. Segera, Kelly tiba di depan ketiga patung itu, tetapi begitu dia berjalan di depannya, Kelly tiba-tiba merasa pusing, dan ruang di depannya mulai berubah bentuk dan terdistorsi. Kemudian dalam pikiran Kelly, ilusi yang tak terhitung jumlahnya melintas, memengaruhi lautan pengetahuan Kelly. Tiba-tiba, Kelly merasakan bayangan gelap menghalanginya di depannya, lalu dia memeluk dirinya sendiri. Nona Lin, apakah kamu baik-baik saja? Suara Dev terdengar. Kelly melihat Dev, pikirannya linglung,
Merasakan suhu dada Dev, dan matanya yang penuh kasih sayang, Kelly merasa dia akan jatuh. Dia tidak mengerti, dia baru saja bertemu dengan Dev, bagaimana Dev bisa begitu peduli padanya. Aku baik-baik saja. Kelly memandang Dev dan tersenyum tipis. Dan Dev mengikuti mata Kelly, 4 mata yang saling berhadapan, perlahan mendekat. Detak jantung Kelly mulai meningkat, dia tahu apa yang akan dia lakukan, dia akan mencium dirinya. Kelly ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya. Pada akhirnya, Kelly hanya bisa memejamkan mata dan menunggu ciuman. Pada saat ini, Kelly sedikit berharap jauh di dalam hatinya. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di telapak tangan Kelly, dan dengan suara mendengung di lautan pengetahuan, Kelly juga sadar kembali. Dia menemukan itu. Dev sama sekali tidak memeluk dirinya, apalagi dirinya sendiri. Itu hanya ilusi sekarang, dan saat ini Dev masih menatapnya dari kejauhan. Kelly tidak mengerti bagaimana dia memiliki ilusi seperti itu. Untungnya, orang lain tidak mengetahuinya, jika tidak, dia akan merasa malu sampai mati. Sial, ini hampir membodohiku. Kelly menatap ketiga patung itu dengan marah, lalu menamparkan salah satunya dengan telapak tangannya. Boom! Kelly menamparkan telapak tangannya ke bawah, tapi patung itu tetap tidak bergerak. Baru kemudian Kelly ingat bahwa dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali, dan dia tidak memiliki niat pedang, dan dia bisa menyingkirkan ilusi itu, dengan mengandalkan rune di telapak tangannya. Namun, semua orang sangat terkejut melihat Kelly tidak pingsan dan dirobohkan oleh ilusi itu, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Nona, biarkan aku. Setelah melihat ini, Penatua Buta Kanan melambaikan pedang panjangnya di tangannya, dan niat pedang mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Boom! Niat pedang menebas keras pada patung batu itu, dan patung batu itu langsung retak. Setelah patung batu itu retak, ada belati yang disembunyikan di dalam patung batu tersebut. Belati itu tampak merah darah, dan bahkan ada darah yang keluar dari belati itu. Benda apa ini? Kelly mengulurkan tangannya untuk mengambil belati itu, tetapi dihentikan oleh seorang pria yang sedang berjalan. Nona Lin, jangan sentuh benda itu. Ada terlalu banyak yin dan aura jahat pada belati ini. Tubuh Anda saat ini tidak dapat menahannya sama sekali. Saat belati muncul, Dev melihat yin dan aura jahat di atas. Jika kekuatan semua orang tidak ditekan, aura jahat pada belati mungkin tidak menyebabkan banyak kerusakan. Tapi sekarang mereka semua adalah orang biasa, bahkan jika hanya ada sedikit yin dan roh jahat yang masuk ke dalam tubuh, mereka tidak tahan. Kelly melihat Dev, lalu menarik tangannya kembali, dan sekarang dia memiliki kepercayaan pada Dev. Belati iblis, ini adalah senjata ajaib Raja Iblis. Seorang pria paruh baya berjubah hitam tiba-tiba berteriak kegirangan pada saat ini, dan kemudian bergegas dengan putus asa, mencoba memegang belati dengan tangannya. Setelah melihat ini, Penatua Buta Kanan mengulurkan pedangnya yang panjang, langsung menghentikan pria paruh baya berjubah hitam itu, dan berkata dengan dingin, "Sial, benda ini ditemukan oleh wanita tertua saya. Apakah kamu berani bergerak juga?" Pria paruh baya berjubah hitam itu terkejut, lalu mundur 2 langkah. Baru saja, Penatua Buta Kanan menebas patung batu itu dengan pedang. Mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di tempat di mana kekuatan spiritual dilarang ini, Penatua Buta Kanan masih memiliki kekuatan seperti ini, tentu saja dia takut. Meskipun kamu memecahkan patung batu ini, kami yang menemukan tempat ini terlebih dahulu. Jika benda ini milik Anda, kami tidak yakin. Kata orang tua yang baru saja berbicara. Dia dengan putus asa mundur sekarang, dan sekarang ada senjata ajaib di patung batu itu, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Siapa yang akan diyakinkan? Itu saja, patung batu yang kami temukan pertama kali. Kamu membuka pintu masuk formasi sihir, dan kami membayar batu roh untuk masuk. Anda tidak dapat memiliki semua yang ada di dalamnya milik Anda, kan? Ini masalah besar bahwa kami membeli kantor pusat Hualing Stone, kan? Petik 2. Semua orang sedikit tidak puas, dan mereka berteriak satu demi satu. Jika semua harta yang ditemui di sepanjang jalan diklaim oleh Kelly, bukankah petualangan mereka akan sia-sia? Sekarang kekuatan semua orang terbatas, tetapi niat pedang dari Penatua Buta Kanan tidak terbatas. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa menjadi lawan dari Penatua Buta Kanan, jadi mereka hanya bisa menjadi penghalang untuk apa-apa. Diam, kalian semua, jika kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan harta karun, tanyakan dulu padaku tentang pedang di tanganku.
Dengan lambaian pedang panjang dari Penatua Buta Kanan, semua orang menutup mulut mereka seketika. Meskipun semua orang takut untuk berbicara di bawah paksaan, mata mereka tidak yakin. Penatua Buta Kanan, mengapa kamu menjadi begitu sembrono dalam melakukan sesuatu? Kelly memelototi Penatua Buta Kanan, dan Penatua Buta Kanan hanya bisa mundur. Semuanya, kalian benar. Benda ini bukan milikku, dan aku tidak bisa menindas yang lemah dengan kekuatan. Biarkan aku mengaturnya seperti ini, jika ada yang menginginkan belati ini, maka tukarkan dengan batu roh. Tentu saja, kita semua berbagi baru roh secara setara, agar semua orang bisa mendapatkan manfaatnya dan tidak masuk ke sini dengan sia-sia. Kelly berkata. Kata-kata Kelly langsung membuat semua orang mengangkat tangan setuju. Bagaimanapun, ini adalah solusi terbaik. Mereka yang melihat memiliki andil, jadi tidak ada yang akan memiliki pendapat. Tetapi ketika pria parubaya berjubah hitam melihat ini, dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Gadis, jika Anda membandingkan dengan batu roh, kami takut tidak ada yang bisa menandingi Anda. Itu tidak akan jatuh ke tangan Anda saat itu, kami hanya dapat memiliki beberapa batu roh." Dapat dilihat bahwa pria parubaya berjubah hitam sangat menyukai belati ajaib, tetapi jika ditukar dengan batu roh, dia khawatir hanya Kelly yang memiliki batu roh paling banyak di sini. Lagi pula, di pintu masuk, Kelly sudah mengumpulkan banyak batu roh. Jangan khawatir tentang itu, saya tidak akan berpartisipasi, saya tidak peduli dengan belati ajaib ini. Kelly menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Kelly tidak berpartisipasi, mata pria parubaya berjubah hitam itu menyala. Dev, apakah kamu menginginkannya? Kelly memandang Dev dan bertanya. Saya tidak menginginkannya. Saya tidak peduli dengan senjata ajaib semacam ini. Senjata di tanganku jauh lebih kuat dari belati ajaib ini. Dev juga menggelengkan kepalanya. Baik itu pedang pembunuh naga, lonceng pola naga, atau bahkan busur Raja Dewa, itu semua memiliki kekuatan yang benar-benar bisa meledak, lebih kuat dari belati ajaib ini. Melihat seseorang menyerah lagi, mata pria parubaya berjubah hitam itu menjadi lebih cerah. Semuanya, belati ajaib ini sangat penting bagiku, dan ada aura yin dan kejahatan yang kuat di atasnya. Sekarang tubuh semua orang adalah tubuh orang biasa, saya khawatir mereka tidak akan mampu membawa aura yin dan kejahatan ini. Tapi aku tidak takut, jadi aku harap semua orang akan memberiku belati ajaib ini. Saya bersedia membayar 100.000 batu roh. Pria parubaya berjubah hitam itu dengan sopan mengikuti semua orang dan berkata. Dia sangat takut seseorang akan merebut belati ajaib darinya, dan ketika dia tidak memiliki cukup batu roh padanya, dia akan mendapat masalah. 100.000 batu roh. Apakah kamu membodohi anak TK di sini? Saya akan membagikan 150.000 batu roh. Seseorang langsung membantahnya. Lagi pula, semakin tinggi harganya, semakin banyak batu roh yang didapat semua orang, jadi tidak mungkin pria parubaya berjubah hitam ini mengambil belati itu dengan mudah. Kamu, pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening. Meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain mengatakan, saya akan membayar 200.000 batu roh. Saya harap Anda. 300.000 batu roh. Orang tua yang baru saja berbicara pertama kali berbicara. 350.000. 400.000. Setengah juta. Sebelum pria parubaya berjubah hitam itu bisa berbicara, yang lain mulai berteriak, terus menaikkan harganya. Pria parubaya berjubah hitam itu menjadi sangat marah, ekspresinya mengeras, banyak dari mereka jelas-jelas berpartisipasi, tidak benar-benar menginginkan belati ajaib, hanya untuk menaikkan harganya. 1 juta. Pria parubaya berjubah hitam itu tahu bahwa jika ini terus berlanjut, harganya akan naik tanpa henti, jadi dia mengertakkan gigi dan meneriakkan harga setinggi langit dengan harga 1 juta batu roh. Benar saja, berteriak 1 juta, itu langsung mengejutkan semua orang, melihat pria parubaya berjubah hitam satu persatu, tidak ada yang menaikkan harganya. Melihat tidak ada yang membaik, pria parubaya berjubah hitam itu akhirnya menghela nafas lega. Kelly melirik, jika tidak ada yang menaikkan harganya lagi, maka belati ajaib ini milik rekan Taois ini. Berikan padanya, semuanya dibayarkan menjadi 1 juta, dan tidak ada yang merampoknya. Sepertinya orang ini sangat menyukainya, tapi kita juga bisa mendapat banyak batu roh dengan mudah, dan kita puas. Metode ini sangat bagus. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan harta karun, saya cukup bahagia. Bagaimanapun, saya memiliki batu roh untuk dibawa. Semua orang sangat senang, dan tidak ada yang menaikkan harganya lagi.
Rekan Taois, belati ajaib ini milikmu. Kelly menatap pria parubaya berjubah hitam itu dan berkata. Pria parubaya berjubah hitam bergegas dengan kegembiraan di wajahnya, dan kemudian meraih belati ajaib dengan satu tangan, merasakan aura yin dan kejahatan di belati ajaib, tubuh bersemangat pria parubaya berjubah hitam itu gemetar. Rekan Taois, Anda mendapatkan barangnya, bukankah Anda harus memberikan batu rohnya? Semua orang menunggu. Kelly bertanya. Saya. Pria parubaya berjubah hitam itu terkejut karena malu, dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Melihat penampilan pria parubaya berjubah hitam ini, Kelly langsung berpikir bahwa pria ini seharusnya tidak memiliki begitu banyak batu roh, jadi dia hanya menaikkan harga tanpa pandang bulu. Yang lain juga melihat situasi ini, dan seseorang segera berdiri dan berkata, kawan, jika kamu tidak bisa memberikan batu roh, kembalikan saja, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Itu benar, kamu tidak memiliki batu roh, jadi apa yang kamu sebut sangat bahagia untuk dilakukan. Apa kamu mengolok-olok kami? Bahkan jika kekuatan kita terhalang, satu tendangan sudah cukup untuk membunuhmu. Berikan batu roh, jika kamu tidak memberikan, kami akan membunuhmu segera. Semua orang penuh dengan kemarahan yang besar, siap untuk melakukan sesuatu pada pria parubaya berjubah hitam itu. Lagi pula, ini terkait dengan kepentingan semua orang. Kelly setuju bahwa pria parubaya berjubah hitam itu tidak akan memberikan batu roh, begitu pula yang lainnya. Ini adalah pengikatan kepentingan, dan dapat dilihat bahwa Kelly juga memiliki beberapa cara. Tidak, jangan khawatir, saya tidak mengatakan saya tidak akan memberikan batu roh. Petik 2. Pria parubaya berjubah hitam itu juga ketakutan saat melihat tatapan marah semua orang. Jika dia dipukuli oleh orang-orang ini, dia akan takut nyawanya akan hilang. Semuanya, saya hanya memiliki 1,5 juta batu roh pada saya, tetapi saya dapat meminjamnya. Setelah pria parubaya berjubah hitam selesai berbicara, dia menatap Kelly dan berkata, Nona, saya ingin meminjam 1,5 juta batu roh dari Anda, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda segera setelah saya pergi dari sini. Kamu dan aku tidak berhubungan karena alasan apapun, dan aku tidak mengenalmu. Mengapa saya harus meminjamkan batu roh kepadamu? Jika kamu melarikan diri, saya akan menagih ke siapa? Kelly menatap pria parubaya berjubah hitam itu dengan perasaan konyol dan berkata, tidak, aku tidak akan pernah lari. Saya dapat menyerahkan seuntai kehidupan dan jiwa di tangan Anda. Jika saya tidak mengembalikan batu roh dan melarikan diri, Anda dapat menghancurkan hidup dan jiwa saya sepenuhnya. Pria parubaya berjubah hitam itu sebenarnya mengusulkan untuk meminjam batu roh dengan jaminan jiwa hidupnya. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Jika Anda tahu bahwa jiwa kehidupan ada di mata para biksu, itu adalah kehidupan. Jika Anda menyerahkan jiwa kehidupan ke tangan orang lain, itu sama saja dengan dikendalikan oleh orang lain. Sekarang pria parubaya berjubah hitam ini sebenarnya ingin meminjam batu roh dengan jiwa hidupnya, dan sepertinya dia benar-benar berniat mengembalikan batu roh tersebut. Kelly menatap pria parubaya berjubah hitam seperti itu, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan meminjamkanmu 1,5 juta batu roh. Setelah berbicara, Kelly membuang tas penyimpanan dengan 1,5 juta batu roh di dalamnya. Pria parubaya berjubah hitam mengumpulkan batu rohnya dan batu roh yang diberikan oleh Kelly, lalu meletakkannya langsung di tanah. Kelly mengalokasikan 1 juta batu roh ini sesuai dengan jumlah orang di tempat kejadian. Orang-orang ini memegang batu roh yang mereka ambil tanpa hasil, dan satu persatu mereka tertawa gembira. Pria parubaya berjubah hitam mengulurkan telapak tangannya dan perlahan mendekati laut pengetahuannya, berniat untuk mengekstrak sinar kehidupan dan jiwa untuk Kelly. Tidak perlu menggadaikan jiwa kehidupan, saya percaya Anda akan mengembalikan 500.000 batu roh ini. Kelly menghentikan pria parubaya berjubah hitam itu. Pria parubaya berjubah hitam itu terkejut sejenak, lalu menatap Kelly dengan penuh syukur dan berkata, terima kasih, nak, saya akan menggandakan bahan kimia harian. Pria parubaya berjubah hitam selesai berbicara, bangkit dan berjalan kembali, dia akan meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Jika Anda mendapatkan senjata ajaib yang Anda inginkan, tidak ada gunanya tinggal lebih lama di medan perang para dewa dan iblis. Mungkin jika semua senjata ajaib hilang, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Nona, apakah kamu mempercayai orang seperti itu? Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis, dan Anda memberikannya dengan tenang, Anda bahkan tidak tahu identitasnya.
Jika dia tidak mengembalikan batu roh itu secara langsung, di mana kamu akan menemukannya? Di antara kerumunan, lelaki tua itu bertanya pada Kelly dengan sangat bingung. Tapi siapa yang tahu bahwa Kelly sedikit tersenyum dan berkata, jika dia berani untuk tidak mengembalikan batu roh, maka seluruh dunia surga dan manusia tidak akan memiliki tempat untuk dia ditinggali. Bahkan jika itu adalah surga dan laut, aku punya cara untuk menangkapnya. Kelly sangat percaya diri. Kepercayaan dirinya sama sekali tidak berpura-pura, tetapi bawaan. Dari sini, dapat juga disimpulkan bahwa kekuatan identitas di balik Kelly benar-benar menakutkan. Semuanya, karena ada senjata ajaib di patung batu pertama ini, diperkirakan pasti ada hal-hal baik di patung batu lainnya. Sekarang mari kita buka dan lihat. Tidak ada yang diizinkan untuk memperjuangkannya. Aturannya masih sama. Kelly berkata pada semua orang. Semua orang mengangguk. Siapa di antara mereka yang berani bertarung? Penatua buta kanan memegang pedang dan mengawasi dari samping. Diperkirakan siapapun yang lancang akan disayat dengan pedang. Melihat semua orang setuju, Kelly menatap Penatua buta kanan dan berkata, Penatua buta kanan, kamu. Biarkan aku melakukannya kali ini. Tanpa menunggu Kelly selesai berbicara, Dave menyela. Dia hanya ingin menonjol. Dia juga ingin mencoba niat pedangnya, apakah dia bisa membelah patung batu di depannya. Kelly mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan meminta tetua buta yang tepat untuk mundur. Dave memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan niat pedangnya. Ketika dia memenggal kepala kalajengking pasir itu, dia juga membuat gerakan berdasarkan perasaannya. Jika kamu dengan sengaja menggunakan niat pedangmu sekarang, kamu mungkin belum bisa menggunakannya. Dave menatap patung batu itu, dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Potong. Dengan raungan, pedang pembunuh naga menebas keras patung batu itu. Kepala patung batu itu langsung hancur, tetapi tubuh patung batu itu tidak rusak sama sekali. Baru saja menggunakan kekerasan untuk memotong langsung pada patung batu tersebut. Dia tidak menunjukkan niat pedangnya. Namun, dengan kekerasan saja, kepala patung batu itu bisa dipotong-potong, yang juga luar biasa. Nak, tidak bisakah kamu menggunakan niat pedangmu? Setelah melihat ini, Penatua buta kanan bertanya dengan mengejek. Dave tidak berbicara, tetapi sekali lagi menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong ke arah patung batu. Dentang-dentang-dentang. Dave beberapa kali menebaskan pedangnya, menyayat berturut-turut. Meskipun patung batu itu akhirnya dipotong-potong, itu bukan dengan niat pedang. Itu dibelah dengan satu pedang. Itu dihancurkan secara tiba-tiba dengan kekuatan kasar. Jika bukan karena pedang pembunuh naga, yang merupakan senjata dewa, menghancurkan patung batu dengan cara ini, diperkirakan pedang di tangannya akan rusak. Patung batu itu rusak, dan di dalamnya ada tomahawk, bersinar dengan cahaya dingin. Kelly menjual tomahawk dengan cara yang sama. Tentu saja, batu roh dibagi rata. Dave memegang pedang pembunuh naga, emosinya tidak terlalu tinggi. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba tidak bisa menunjukkan niat pedangnya. Senior, apa sebenarnya niat pedang itu? Dave hanya dapat berkonsultasi dengan Raja Iblis Awan Merah untuk melihat apakah dia mengerti. Jangan tanya saya, di mana saya tahu tentang itu, saya tidak bisa menggunakannya, siapa yang bisa menyegel kekuatan saya? Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tapi apa yang dia katakan juga benar, jika kekuatannya ada dan tidak disegel, di mana pedang itu bisa digunakan? Hal-hal seperti ilmu pedang diperkirakan paling banyak digunakan di dunia sekuler. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang biasa dan tidak memiliki dukungan spiritual. Mereka hanya bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan berkultivasi ilmu pedang. Itu harus menjadi jenis alam yang mirip dengan kesatuan manusia dan pedang. Sambil merenungkan niat pedang, patung batu ketiga juga dibuka oleh Penatua buta kanan, dan kemudian isinya juga dijual. Dave tidak melakukan apa-apa. Pada saat dia bereaksi, dia sudah mendapatkan lebih dari 10.000 batu roh dengan mudah. Tapi, sepertinya dua juga tidak senang, lagi pula, beberapa kali saya mengklik, itu agak memalukan. Masih memikirkan niat pedang. Kelly bisa melihat pikiran Dave, jadi dia bertanya. Dave mengangguk, apa sebenarnya niat pedang itu? Saya tidak tahu, saya belum mengembangkan ilmu pedang. Kelly buru-buru melambaikan tangannya. Dan Penatua buta kanan tersenyum dan berkata, Nak, arti niat pedang itu hanya bisa dipahami dan tak terkatakan. Saya akan memotong pedang lain supaya Anda bisa melihat. Mengenai apakah Anda dapat memahami misterinya, itu urusanmu sendiri.
Penatua buta kanan berkata, mengangkat pedang panjang di tangannya, dia akan memotongnya. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, pedang panjang di tangan Penatua buta kanan bergetar hebat, yang menyebabkan wajah Penatua buta kanan tiba-tiba berubah drastis. Penatua buta kanan, ada apa? Kelly bertanya dengan tergesa-gesa. Nona, Penatua buta kiri sepertinya berada dalam bahaya di luar. Petik 2. Penatua buta kanan berkata, ada dalam bahaya. Kelly sedikit mengerutkan kening, apakah dia dalam masalah lagi? Kamu segera pergi keluar untuk melihatnya, cobalah untuk menghentikannya dan jangan mendapat masalah. Nona, apa yang kamu lakukan? Penatua buta kanan bertanya. Jangan khawatir, bukankah dia masih ada, dan aku masih memiliki barang-barang yang bisa menyelamatkan jiwa di tanganku, aku akan baik-baik saja. Kelly menunjuk Dev dan berkata. Penatua buta kanan melirik Dev, dan kemudian berkata, Nak, kamu harus melindungi wanita tertua saya. Jika terjadi kesalahan pada wanita tertua saya, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh dunia surga dan manusia. Setelah berbicara, Penatua buta kanan dengan cepat berlari menuju pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Di sisi lain, Dev tampak terdiam. Siapa yang dia provokasi dan siapa yang dia provokasi? Mengapa dia tiba-tiba mulai memiliki tanggung jawab? Melihat itu, Kelly tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, dia hanya membuatmu takut. Ini akan baik-baik saja. Bahkan jika sesuatu terjadi pada saya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Dengan saya, tidak akan ada kesalahan pada Anda. Semua akan baik-baik saja. Dev menepuk dadanya dan mulai membual. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua menyatakan bahwa mereka ingin mengikuti mereka bersama. Mereka semua melihat patung batu yang baru saja dipatahkan secara tiba-tiba dengan pedang. Tanpa kekuatan spiritual, masih ada kekuatan fisik yang begitu kuat. Jika ada bahaya pada saat itu masih akan dapat menghentikan satu sisi. Karena itu, semua orang memilih untuk mengikuti. Alasan yang paling penting adalah jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun, mereka masih bisa mendapatkan batu roh. Tidak ada kerugian sama sekali. Orang-orang ini masih sangat ahli dalam bidang akuntansi. Kelly tidak menolak mereka yang datang, dan kemudian membawa semua orang ke jalan dengan penuh semangat. Di luar medan perang para dewa dan iblis. Penatua buta kiri mengikuti Tiansa dan Tian Luo dalam pertarungan yang sulit. Beberapa biksu dengan pedang, 4 di antaranya terluka parah dan jatuh ke tanah, tetapi meskipun demikian, tidak ada biksu dengan pisau yang tersentak. Penatua buta kiri juga marah, dan pedang panjang di tangannya terus menyerang seperti guntur. Tetapi dengan kerja sama Tianxia dan Tian Luo, Penatua buta kanan masih dirugikan. Di lengan kirinya, darah sudah mulai mengalir keluar, dan Penatua buta kanan terluka. Sial, aku tidak tahu apakah buta kanan telah menerima pesanku. Jika dia tidak datang untuk membantu, saya kira saya hanya bisa melarikan diri, jika tidak, saya akan benar-benar mati di tangan dua kelinci kecil ini. Penatua buta kiri berdoa dalam hatinya, berharap Penatua buta kanan telah menerima pesannya. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, Penatua buta kiri tidak memiliki rasa takut di wajahnya, dan dia masih berteriak keras. Dia merasa lemah di hatinya, tetapi dia tidak bisa lemah dalam momentumnya. Tua bangka, mulutmu sangat keras, kami akan mencabik-cabik mulutmu sebentar lagi, dan mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengomel lagi. Tian Luo sudah sangat marah sehingga dia akan mati. Jika kamu bertarung, kamu bertarung. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, leluhur generasi ke-8 Anda dimarahi oleh Penatua buta kiri, yang terlalu menjengkelkan. Bajingan kecil, kamu masih ingin mencabik-cabik mulut kakek, kamu bahkan tidak melihat kebaikanmu sendiri. Saya memarahi leluhur generasi ke-8 Anda. Nenek moyangmu yang telah mengumpulkan kebajikan. Anda pikir saya memarahi semua orang. Penatua buta kiri memegang pedangnya tergantung di udara dan mencemooh Tian Luo. Aku akan meniduri ibumu. Tian Luo menjadi gila, dan dia langsung memegang pedangnya dan membunuh Penatua buta kiri dengan ganas. Kecepatannya mencapai ekstrim, dan dia dipukuli habis-habisan. Bersambung.